teman-teman semua, kembali lagi bersama kita MDIPG. Di sini kita akan membahas segala tentang ilmu pengetahuan, baik itu fisika, kimia, dan biologi. Selain itu juga kita akan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dan Turki tentunya. Jika Anda berkenan, silahkan lanjutkan tontonan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Salam dari kita MDIPG, selalu berbagi ilmu pengetahuan dan tempat-tempat wisata di dunia. Turki menyimpan banyak pesona peradaban Islam. Sebagian di antaranya merupakan peninggalan kesultanan yang pernah berpusat di negara itu. Jejak-jejak keunggulan para sultan muslim dapat dilacak dari karakteristik masjid-masjid yang pernah didirikan pada zamannya. Salah satunya Masjid Fatih atau lebih dikenal dengan Fatih Jami, yang merupakan Masjid Sultan Mehmed II. Bagi yang berkunjung ke Masjid Muhammad Al-Fatih Sultan Mehmed II di Istanbul, Turki, jangan lupa melihat 4 wasiat penting dari sang penakluk Konstantinopel terkait pewakafan Masjid Al-Fatih. Pertama, 10 orang hafizul Quran harus ditugaskan untuk membaca Al-Quran setiap hari Jumat sebelum salat Jumat. Kedua, 20 orang salih harus ditugaskan untuk menghatamkan Al-Quran setiap hari ba'da salat subuh. Ketiga, 20 orang salih harus ditugaskan untuk membaca 70.000 kalimat tauhid tiap hari ba'da salat subuh. Dan keempat, 10 orang harus ditugaskan untuk membaca 10.000 salawat atas Nabi Muhammad SAW ba'da salat subuh. Wasiat ini terpampang dekat pintu masuk sebelah kiri Masjid Fatih. Sebagaimana diketahui, Masjid Muhammad Al-Fatih atau Fatih Jami dikenal sebagai kompleks masjid besar. Masjid itu dikenal menjadi pusat sebuah kompleks yang luas. Terdiri berbagai kegiatan, pusat lembaga pendidikan, klinik, rumah sakit, dapur umum, pasar hingga makam. Salah satunya kemudian menjadi tempat peristirahatan Sultan Al-Fatih. Selain itu, Sultan Al-Fatih juga mendirikan sebuah kompleks imaret atau sebuah kawasan terpadu yang menyatukan kegiatan keagamaan dan kesejahteraan umum. Di era Utsmaniyah, tradisi membangun imaret itu sudah menjadi darah daging. Usman Nuri Ergin, peneliti sejarah Turki, menuliskan bahwa imaret itu berisikan masjid, madrasah, rumah sakit, tempat makan, wisma tamu, makam, puri, bahkan minaret. Semua dimanfaatkan untuk umat. Profesor Mehmet Mausudoğlu, guru besar Universitas Istanbul, Turki, menyebutkan di era itu kesultanan tidak mengeluarkan sepeser pun untuk pendidikan. Orang-orang kaya Islam membangun madrasah dan memberikan wakaf berupa toko, bangunan, lahan, kebun buah, dan lain-lain untuk lembaga-lembaga ini. Praktek wakaf tak hanya pada keluarga Utsmaniyah. Para pengusaha lain seperti wazir juga berlomba satu dengan yang lain dalam menyumbangkan wakaf. Kala itu, dalam dokumen wakaf juga dicantumkan ancaman kutukan Allah dan Rasulullah bagi mereka yang mencoba mengubah dan memutar balik keputusan atas wakaf. Rasanya cukup pantas ia mendapatkan julukan sebaik-baik komandan perang, seperti yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Bishr Al-Ghonawi, ia berkata, "Bapakku telah menceritakan kepadaku, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya akan dibuka kota Konstantinopel. Sebaik-baik pemimpin adalah yang memimpin saat itu, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang perang saat itu."